Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tugas besar pemrograman fungsional yang berjudulkan jumlah penduduk Bandung berdasarkan jenis kelamin. Kelompok kami berkeanggotaan yang pertama saya sendiri Faris Amor, kedua Usama Waliuddin, ketiga Ibrahim Huzaimi. Pendahuluan latar belakang. Pada kesempatan ini, kelompok kami pada mata kuliah pemrograman fungsional memutuskan untuk membahas jumlah penduduk Bandung berdasarkan jenis kelamin dengan menggunakan pemrograman. Program ini akan dapat memasukkan nama penduduk, menampilkan seluruh data penduduk, menganalisa data penduduk, serta dapat mencari data penduduk. Program ini bertujuan agar dapat menyimpan data dengan rapi dan aman, sehingga dapat memudahkan penginputan data penduduk di Kota Bandung. Menurut kami, penginputan data penduduk sangatlah penting untuk dibuat di instansi yang ditugaskan untuk mencatat data penduduk, karena data yang tersimpan lebih aman, rapi, dan efisien, sehingga dapat meminimalisir terjadinya redundansi dan kehilangan data. Tujuan dibuatnya program ini yaitu 1. Untuk memudahkan dalam mengelola data penduduk. Kedua, untuk meminimalisir adanya penumpukan data dan kehilangan data. Ketiga, memudahkan pencarian atau pengambilan data penduduk. Manfaatnya, yang pertama, memudahkan dalam mengelola data penduduk. Kedua, untuk meminimalisir adanya penumpukan data dan kehilangan data. Ketiga, untuk memudahkan pencarian atau pengambilan data penduduk. Pembahasan. Bab 3 pembahasan. Pada program aplikasi ini, sumber data yang digunakan berdasarkan dari website pemerintah Bandung. Sumber data yang kami gunakan adalah jumlah penduduk Bandung berdasarkan jenis kelamin pada tahun 2019. Dengan tipe file CSV atau Command Separated Values, yang mana tipe file ini memiliki struktur yang cukup sederhana, di mana koma adalah pemisah datanya. Untuk mengolah data tersebut digunakan studi kasus 1 dan 3, di mana setiap studi kasus memiliki function. Yang pertama, high order function. Memiliki beberapa function, yaitu lambda, map, filter, dan reduce. Yang pertama kita akan membahas lambda. Lambda merupakan function yang berfungsi untuk membuat fungsi secara anonimus. Lambda dapat membuat banyak argumen tetapi hanya bisa memiliki satu ekspresi. Pada program ini, fungsi lambda digunakan untuk menghitung jumlah penduduk pria dan wanita, menghitung jumlah total penduduk, dan juga melakukan filter. Berikut adalah skrip penggunaan lambda. Pada line 98, bisa dilihat di sini, lambda digunakan untuk menjumlahkan seluruh elemen list pria. Lambda tersebut memiliki dua argumen, yaitu X dan Y. Ekspresi X plus Y dengan parameter pria, karena fungsi lambda tidak memiliki nama, maka dibutuhkan variabel untuk menyimpannya. Di sini kita menggunakan A. A adalah variabel dari hasil total list penduduk pria. Begitu juga pada line 99. Setelah itu pada line 103 ini hasil merupakan variabel dari fungsi lambda, di mana lambda pada line 103 memiliki argumen X dan Y dengan parameter A dan B. Dan ekspresi X plus Y di sini X plus Y, yang mana A adalah hasil total penduduk pria dan B adalah hasil total penduduk wanita. Kedua, map. Fungsi map adalah fungsi yang mengembalikan hasil menjadi sebuah objek map iterator. Setelah mengaplikasikan satu fungsi ke semua anggota dari iterable, list, tuple, dan lain-lain, berikut adalah penggunaan dari fungsi map. Pada baris 108, digunakannya map bersamaan dengan lambda, yang mana hasil dari fungsi akan dikembalikan menjadi objek map. Agar objek map dapat ditampilkan, maka harus diubah
terlebih dahulu menjadi tipe data list. Ketiga, kita akan membahas filter. Fungsi filter sendiri untuk menyaring anggota-anggota dari iterable menggunakan sebuah fungsi untuk menguji tiap anggota dari iterable tersebut. Hasilnya adalah iterable baru yang anggotanya berasal dari iterable yang lama yang bernilai true saat pengujian. Sintak dari filter adalah filter function iterable. Berikut adalah penggunaan fungsi filter. Pada baris 139, variabel A adalah implementasi dari fungsi filter, di mana di dalam fungsi filter memiliki lambda di mana lambda berfungsi untuk menguji apakah elemen dari list adalah true atau false, di mana ekspresinya yaitu apabila X dengan parameter penduduk pria kurang dari rata-rata penduduk pria, maka setelah itu hasil filter tersimpan pada variabel A. Keempat, sorted. Fungsi sorted adalah fungsi yang berfungsi untuk melakukan sorting atau mengurutkan satu iterable baik secara naik maupun turun. Selanjutnya yaitu functor modul. Functor modul memiliki 3 fungsi, yaitu LRU change, partial, reduce. Ketiga fungsi ini hanya bisa diakses apabila kita mengimport terlebih dahulu library functor. Yang pertama, LRU change. LRU change berfungsi untuk mempercepat eksekusi program pada sebuah fungsi atau program yang cukup kompleks. Berikut adalah penggunaan LRU change. Yang kedua yaitu reduce. Fungsi ini menerima 2 argumen, sama seperti fungsi map, yaitu sebuah fungsi dan iterable. Yang membedakan yaitu jika map mengembalikan nilai menjadi objek map, reduce mengembalikan nilai menghasilkan suatu nilai kumulatif dari operasi fungsi masukan terhadap nilai pada iterable masukan. Sintak dari reduce yaitu reduce function iterable. Berikut adalah contoh penggunaan dari reduce. Selanjutnya yang ketiga, pada baris 98 dan 99, reduce digunakan agar hasil dari lambda berupa nilai yang kumulatif atau integer dan bukan dalam bentuk iter, agar nilai tersebut bisa diolah pada lambda. Yang selanjutnya ketiga yaitu partial. Partial berfungsi mengembalikan objek parsial baru yang ketika dipanggil akan berlaku seperti fungsi yang dipanggil dengan argumen posisi dan kata kunci argumen kata kunci. Berikut adalah penggunaan dari partial. Selanjutnya, demo dari pemrograman akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang demo pemrograman ini. Data yang saya gunakan adalah data kependudukan Bandung dengan tipe data CSV. Setelah itu, saya melakukan import data tersebut dengan menggunakan library CSV. Lanjut ke tampilan utamanya, yaitu seperti ini. Di sini terdapat input data penduduk, tampilkan seluruh data penduduk, tampilkan analisis data penduduk, update data penduduk, cari data, hapus data penduduk, dan exit. Kita ingin melakukan menginput data penduduk terlebih dahulu. Pertama-tama kita klik 1. Kita akan menginputkan data baru, kecamatan baru, misalnya Banyumas. Dengan kecamatan Rejasari, dengan kelurahan Rejasari misalnya, dengan jumlah penduduk 1000, jumlah penduduk wanitanya 1200 misalnya.
Berarti data sudah berhasil terinput. Kita lanjut lagi ke tampilkan seluruh data penduduk. Di sini adalah function untuk menampilkan seluruh data penduduk. Mana ya? Seperti ini. Kita menggunakan perulangan, yaitu apabila for data in database, maka kecamatan ini diinisialisasi dulu terhadap variabel agar tidak memusingkan dan lebih gampang untuk dipanggil. Jadi seperti ini. Setelah itu dia akan menampilkan seluruh data penduduk itu. Kita lanjut ke tampilkan analisis data penduduk nomor 3. Di sini terdapat 3 submenu, yaitu lihat analisis data, lihat sorting data, filter data berdasarkan rata-rata jumlah penduduk. Lihat analisis data. Kita klik 1. Maka di sini akan keluar yaitu total penduduk Bandung. Total penduduk Bandung, jumlah penduduk laki-laki, total penduduk Bandungnya itu yaitu 2.480.464. Lalu jumlah penduduk laki-laki 1.246.951. Jumlah penduduk wanita yaitu 1.233.513. Nilai rata-rata penduduk laki-laki dan perempuan Bandung adalah 8.213 dengan rasio jenis kelamin penduduk Bandung adalah 101. Seperti itu. Di sini, untuk menghitung total penduduk Bandung, digunakan functools redas, yaitu lambda dengan dengan argumen x, y, dengan ekspresi x plus y, dan parameternya pria, maka fungsi lambda ini akan menjumlahkan seluruh value atau nilai di dalam list pria. Maka setelah itu dijadikan redas atau tipe data integer dan dimasukkan ke dalam variabel A. Begitupun dengan wanita. Lalu setelah itu hasil yang tadi dimasukkan ke dalam list. Baik juga hasil wanitanya. Lalu setelah itu dilakukan penjumlahan yaitu hasil sama dengan lambda dengan argumen x, y dengan ekspresi x plus y. Parameternya adalah A dan B. Setelah itu, di sini ada res. Ini untuk menghitung rata-rata penjumlahan sum chain pria wanita dengan dibagi panjang data dari pria dan wanita. Setelah itu, maka kita tinggal panggil variabelnya saja. Lanjut untuk melihat sorting data. Sorting data masih dalam bentuk list, karena jika ingin mensorting, ini harus dilakukan zip terlebih dahulu. Setelah itu, kita coba untuk filter data berdasar rata-rata jumlah penduduk. Di sini adalah beberapa kecamatan yang tidak memenuhi syarat rata-rata kependudukan di Bandung. Jumlahnya tidak memenuhi rata-rata penduduk. Di sini ditampilkan semuanya. Setelah itu kita ingin melakukan update data penduduk. Misalnya, kita ingin melakukan update penduduk. Di sini terdapat 4 submenu, yaitu 1 kecamatan, kelurahan, penduduk pria, atau penduduk wanita. Yang mana yang akan kita sunting? Setelah itu kita akan menyunting kecamatannya terlebih dahulu. Kita tekan 1 kecamatan, kita cari kecamatannya, misalnya kecamatan Regol misalnya.
Di sini, nama kecamatan sebelumnya adalah Regol. Masukkan nama kecamatan yang baru, misalnya Regal, misalnya. Regal. Nah, data berhasil diubah. Nah, setelah itu, kita akan mencari data. Misalnya, masukkan kecamatan atau kelurahan yang akan dicari. Misalnya, kita akan mencari Kiara Condong. Jangan. Misalnya, kita akan mencari Cicahem. Cicahem, kelurahan Cicahem. Cicahem. Penulisannya salah sih. Gimana? Oh, misalnya kita akan mencari Kiara Condong aja. Penulisannya susah. Kiara Condong. Oh, aduh, maaf. Maaf, lupa. Misalnya kita akan mencari data Kiara Condong. Di sini terdapat beberapa kecamatan. Jika kita klik lagi Kiara Condong, seperti ini. Setelah itu, misalnya kita ingin menghapus data penduduk. Masukkan nama kelurahan yang ingin dihapus. Misalnya kita ingin menghapus Sukagalih. Data telah terhapus. Sekian demografi pemrograman aplikasi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.